Selamat malam Jebretim. Semoga sehat selalu. Aduh, tumben-tumbennya lagi gue ada di sini ya. Panji liburan, Dias liburan, ke Bali dua-duanya. Coach Justin, ya elah lagi mimpin Bali. Tapi yang jelas Coach Justin sehat selalu ya Coach. Semoga itu virus pergilah ya. Kasihan Coach Justin ini udah ditungguin banyak penggemarnya tapi belum datang domba-dombanya ya. Tapi ya udahlah. Pokoknya semua Jebretim ingat jaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga diri, lindungi diri semua ya. Tapi kabar baiknya nih, jeda internasional sudah mau selesai. Piala Afrika sudah masuk ke partai final. Asik, artinya liga-liga sudah mulai bergulir dong ya. Tapi Premier League belum bergulir bro. Karena ada piala yang penting banget ini. Piala FA Cup ya, Piala Ciki. Biasanya ini langganannya Arsenal, tapi Arsenalnya nggak ada. Kenapa ya? Songong nih, klub ini udah mulai songong nih, ninggalin piala-piala Ciki ya. Tapi yang jelas FA Cup ini sepertinya akan milik duo Manchester ya. Mereka tuh menganggap piala ini lebih penting, terutama MU ya. Mudah-mudahan dapat gelar satu kayak gitu kan. Masa ada Ronaldo nggak dapat gelar, malu-maluin ah. Oke, ada yang lebih penting juga nih. Ada La Liga, ada Serie A. Nah, Serie A nih. Kalau gue siaran, biasanya Milan menang lah ya. Sengaja nggak kalah ya. Tuh Abner songong banget tuh. Milan tuh kalah tuh, 3-0 lawan Inter. Kita lihat nanti. Lu aja kemarin udah kalah kan, dapat mie gue lumayan. Besok dapat kopi, ya kan? Kalau Milan menang, ada yang setuju nggak? Atau nggak setuju atau pro dan kontra? Silakan komen di bawah ya. Kalau gue sih Milan nggak kalah itu aja. Mudah-mudahan seri ya. Kalau lihat pemain-pemainnya Milan ya ampun, masa Kalulu ya bisa ngalangin si Lautaro sama Zeko, berat. Apalagi pembelian Milan gitu doang ya, pemainnya nggak terkenal. Tapi yang terkenal nih, pasti GeForce Automotive, produk lokal asli buatan Indonesia. Pabriknya udah pada tahu di Jakarta, di Cilincing ya. Tapi kalau kalian ingin tahu spesifikasi, mau beli di mana langsung aja ke marketplace buat beli atau follow IG-nya GeForce_ dari buat ngedapetin promo atau informasi menarik lainnya. Oke, hari ini informasinya bakal seru guys. Siapa aja yang kita undang di DPI malam hari ini? Apakah sesuai temanya? Salah atau Mane? Yes. Fans Liverpool kayaknya terbelah nih ya. Kemarin ada yang bilang, aduh cepetan kalah dah. Biar balik ke Liverpool, tapi dua-duanya masuk ke final. Nah, ini penting juga nih buat mereka ya. Nah, sementara Juve, nah ini dengan pemilihan barunya siap-siap nyalip Milan. Pokoknya Forza Milan apapun yang terjadi, Milan nggak akan kalah lawan Inter nanti di Derby della Madonnina. Oke, kita akan bahas Piala Afrika sampai Milan, tapi setelah yang satu ini. Cari pemain yang bisa kiri susah. Akhirnya saya masih 14 tahun dipanggil untuk ikut senior. Saya ambil bola, saya taruh bola di titik penalti. Saya panggil, Ron, sini. Penonton kan banyak. Om, saya boleh nggak pindah di tengah, main di tengah, main depan. Di situ ada Yakob, ada Cipto, kamu berani? Katanya. Itu tahun berapa kalau masih ingat? Dari Persija ke Timnas, masuk di Timnas pertama ini, memulai debut di Timnas itu. 71. Jalannya aja Pele itu anggun. Jalan ini, masuk Jalan, lapangan. belum larinya nih. Masuk lapangan, kita kan di belakang lihat dia aja anggun. Susah dilahirkan seperti Messi lagi. Setelah Maradona, Messi. Maradona masih di bawah Messi menurut saya. Jadi lawan MU Inggris itu biasa. Wih, lawan MU. Fans Liverpool, final Piala Afrika gimana? Pilih Mane. Awas, jangan sampai salah dukung. Singkat saja, karena gue lagi di airport dan gue harus pakai masker. Piala Afrika gue milih Mane dibandingkan Salah. Perjuangan mereka top. Jadi Mane versus Salah, Mane menang. Tempatnya Itu dia yang kita lihat tadi promo Nusal Bola Papi Ropan ya, my soulmate di PSBB. Jadi kalau kalian mau lihat Mas Risdianto yang katanya lawan MU biasa aja bro, nyetak gol lagi biasa aja, tapi justru lebih segan terhadap Pele. Oke, nonton Nusal Bola di channel Jebret Media ya. Guys, tadi kita lihat ada Kang Jalu, kemudian Wesley. Kang Wesley itu tentang pendapatnya. Jangan salah, pilih Salah Mane atau seperti itu. Bang Valen. Ya. Kan ada kemarin yang bilang, sebaiknya Salah Mane negaranya kalah deh biar mereka balik ke Liverpool. Kalau Benar. pilih yang mana nih Bang? Gua harus menganalisa dulu dong. Ya, kalau dilihat dari statistik ya, kemudian kita lihat dari perjalanan tim,
sejarah ya. Kalau kita ngomong tentang Senegal ini kan belum pernah Senegal ya? Senegal. Senegal belum Belum pernah juara. Belum. Ya artinya di sini mereka punya harapan dan membuat sejarah baru Oke, 3 kali dengan final ya. istirahat yang lebih banyak daripada Mesir. Selain istirahat juga mereka bermain tidak seperti Mesir yang 3 kali harus 120 Long out. 120 menit 120 ya. menit. Plus adu penalti lagi. Artinya 360 menit plus 2 kali ya Iya, adu adu penalti. penalti. Ya ini jadi ada perbedaan di antara keduanya. Sementara Egypt atau Mesir 5 kali ya. Iya. 5 kali juara. Sorry, 7 kali. 7 kali juara. 7 kali dari 8 final. Ini 7 final kali ke-9. juara dari 8 final. Ini memang sebenarnya final yang penuh sejarah tuh sebenarnya kalau Egypt lawan Kamerun kan. Iya, betul. Yes. Karena Kamerun 5 ya. Iya. Kamerun 5 Lima. gitu loh. Jadi kalau melihat dari sisi sejarah, kalau kita ngomongin bukan dari penampilan dari performance kedua tim, ini memang Egypt. Tapi kalau dilihat dari kebugaran, tentu saja ini Senegal. Untuk bisa meraih kemenangan. Gue masih Kebugaran dan menyimpan sejarah. data lain, tapi gue kasih dulu ke Mas Gita. Ya. Udah diambil semua nih. Oh udah diambil ya? Memang banyak yang bilang, gue kalau di DPI sekarang gue berbeda. Gitu kan. jadi ngeri gua ngeliat data. Terus satu lagi, 2 final terakhir 2017 kan Senegal kalah. 2019 Mesir kalah. Jadi ini 2 tim yang menderita kalah di 2 Piala Afrika terakhir ya mereka pasti ngotot-ngototan ya. juara. Tapi gue setuju sama Mr. CEO bahwa secara kebugaran, secara Senegal. kekinian Senegal Iya. harusnya. Secara Secara sejarah, sejarah memang mereka Mesir. kalah. Betul. Tapi bukan melihat sejarah dan secara stamina ya, tapi kita melihat ke depannya nanti siapa yang menang di laga ini akan menuju langsung ke Piala Dunia. Ini saling sikut istilahnya di final ya. Tapi lu milih mana sih Bang sebenarnya? Ya, gua kalau suruh milih tadi anak gua juga nanya, ya. Tapi pilih Mesir Senegal? atau Senegal. Karena kan selalu dengan gue tanya balik, lu pilih siapa? Ya gue pilih Mo Salah katanya karena lebih terkenal Mo Salah kan. Ini Mesir. Iya, betul. Dia sampai nanya, ini jam 2-nya jam 2 apa nih? Wah, Jam 2 mau hari Senin. Gue bilang, waduh sekolah. Nggak apa-apa, nonton bola aja. Kalau ntar bentar ketiduran, nih. papi. Ini baru yang bener Kalau nih. emang ketiduran, papi yang izinin sama sekolahnya. Kan sekarang ada PTM, kan Nah, PTM. gitu. Bisa diganti Tapi mukanya. kemudian gue ngulik. Ah. Ya gue ngulik mengenai fatigue atau kelelahan. Kelelahan. Nah, fatigue ini ada 2 kan, physically fatigue atau mentally. Nah, yang ada kajian secara psychological yang namanya NLP atau neurological brain itu adalah mentally fatigue versus sports endurance performance. Ngeri banget nih Jadi bahasanya. kalau misalnya lu memang punya kelelahan mental, itu banyak berpengaruh terhadap kemampuan performance lu. di lapangan ya. Karena secara mentally lu berpikir bahwa lu nggak akan bisa, lu mungkin nggak mampu, lu nggak akan bisa menang. Dan itu sangat berpengaruh dengan dopamin, salah satu hormon yang ada dalam tubuh lu yang memberikan ketenangan dan memberikan keyakinan pada diri lu. Oke. Sehingga katanya harus diberi internal dan eksternal. Eksternal ya, bahasanya eksternal udah- itu gue ilmu ini. eksternal itu seperti bonus. Ya, kemudian juga popularity dan lain sebagainya lah dari luar. Tapi secara internal itu adalah achievement pribadi lu. Bahwa dengan lu memenangkan ini di luar kelelahan lu akan bisa dapat kemenangan, lu akan bisa dapat segalanya untuk diri lu sendiri, kebanggaan dan lain Kebanggaan, sebagainya. ya. Dan itu Bonus banyak juga nih. terjadi sehingga banyak sekali makanya di tim-tim nasional ataupun di tim sepak bola sekarang kan pakai orang-orang psikologi untuk bisa membantu dari sisi itu. Sementara gue lihat di antara 2 tim ini kan yang mental fatigue menurut gue nggak ada. Yang ada adalah physical fatigue-nya si Mesir. Ya, yang terjadi kan sehingga bagaimana nih? Nah kalau gue lihat Mesir ini kan nggak penasaran amat sama Piala Afrika. Piala Afrika ini, tapi dia nggak bisa bohong, lelah nih. Karena mereka bermain sangat panjang Yes. dalam waktunya. Jadi tinggal bagaimana passion atau performance dari Senegal kalau mereka bisa tetap mempertahankan. Kayak waktu mereka golin itu kan di pertandingan lawan Burkina Faso 3 Burkina gol Faso. itu kan semuanya lebay tuh saat perayaan golnya. Kalau Yes. passion yang sama bisa dia tunjukkan seperti itu, menurut gue Senegal yang menurut gue kurang diunggulkan dibandingkan Mesir bisa membuat kejutan malah. Dan lu lihat Mo Salah kemarin, dia nggak jadi ngambil penalti karena sudah menang duluan. Kemudian dia pun ada satu peluang emas yang dia udah buang. tinggal 1-on-1 dia Enggak. buang. Sementara lu lihat nggak Mane makin lama makin bagaimana? Mane kan 3 gol 2 assist. Sementara Salah 2 gol 1 assist. Hebat ya gue ya. Ngeri ya. Itu catatan yang membuat gue malah bisa
membuat kejutan tuh Senegal. Nggak tahu kalau Mas Gita. Ya, Alasan gue tadi. gue sih ngeliatnya juga gini. Tadi dopamin tadi apa? Dopamin? Hormon yang membuat lo senang, tenang. happy. Ya, itu paling penting dalam sebuah tim. Tapi kan kalau ya tadi dua-duanya kayaknya oke-oke aja ya dari sisi yang hal itu. Terus dari sisi sejarah memang punya Mesir. Ya. Head to head mereka Mesir menang 6 kali, si siapa Iya, namanya? head to head Senegal gua 4 belum kali, itu, 4 kali menang, 2 kali draw. Jadi seharusnya tapi kan itu kan faktor sejarah ya. Sejarah kan yang paling penting adalah masa kekinian itu. Oke. Ya kayak Inter ketemu Milan aja nanti kan. Itu kan. Yang nanti kita bahas ya. Nanti kita dibahas bahas ya. Jadi kalau gue pikir ya kejutan mungkin, tapi nggak kejutan-kejutan amat. Mereka lebih karena apa ya? Karena Mesir itu punya sejarah sudah banyak memenangkan Piala Afrika. Jadi dia kayaknya diunggulkan. Ya. Tapi dari sisi kekinian sebenarnya dari awal turnamen itu milik Senegal. Senegal. Terus Mane kan sempat cedera, terus dia bangkit dari cederanya. Dia bangkit terus dia bikin gol. Artinya dari sisi kekinian Mane lebih dari Salah. Tapi yang harus diperhatikan adalah sufferingnya Mesir. Kadang-kadang orang yang udah suffer begitu, Bisa malah menunjukkan sesuatu bisa yang berbeda. mengalahkan. Tadi gue bilang physically fatigue-nya bisa dikalahkan dengan emotional performance yang mereka akan tampilkan dan mereka ingin buktikan. Dan lu perhatikan golnya si Senegal, gue tuh agak bingung sebenarnya. Gol yang ketiga itu, ya. Pemainnya sliding kena temennya sendiri. Iya. Terus terakhir tuh si Gimbal itu kok kayak ngelosin bola ya. Menuju ke Mane gitu. Gua itu cuman gue lihat aja untuk ukuran semifinal kok itu gol ketiganya yang finishing Rada the game odds gitu ya. kok Aneh-aneh ya. rada tidak dibahas ya gitu. Itu aja sih gue. Oke. Ada yang ngomong-ngomong dari tadi. Ada Ada, siapa? makanya kalau tadi ada Mas Gita, Itu Mas Valen. ada hubungannya dengan four yang 1,5 Ah, Ah, itu gua nggak tahu tapi Ada. tapi kok begitu ya gitu. Gua aneh aja gitu. Oke, kita akan lihat kacamata dari sudut pandang pelatih nih. Ada Bang Bes. Iya. Halo. Tadi Valen sempat nyinggung soal hormon kenapa tuh dalam tubuh. Kalau kacamata lo melihat pertandingan nanti seperti apa nih? Ada faktor sejarah atau faktor stamina nih? Oke, pertama kita harus lihat juga Senegal dan Mesir kan dia punya story di masa lalu, tetapi juga mereka punya story di masa depan. Di mana di kualifikasi Piala Dunia tahap akhir, zona Afrika, Senegal dan Mesir akan bertemu lagi. 2 kali. Jadi nanti kita di Piala Dunia tahun ini di Qatar, antara Senegal atau Mesir tidak akan ada di Piala Dunia, itu udah pasti. Jadi ini adalah genderang perang pertama kali mereka tabuh buat Senegal lawan Mesir ya di partai final ini. Jadi istilahnya mereka mencoba membuka kekuatan masing-masing mulai dari pertandingan final ini. Dan gua lihat sendiri dari Senegal dan Mesir, tentu gua melihat Mesir lebih compang-camping, permainannya lebih kesulitan. Kita tahu mereka lolos ke partai final dengan 2 pertandingan penalti. Tetapi nggak bisa terlalu kita bandingkan dengan Senegal. Karena apa? Mesir dia bertemu dengan Nigeria, bertemu juga dengan Pantai Apalagi Gading, berat ya. bertemu juga dengan Maroko, bahkan ketemu Kamerun. Istilahnya ini adalah tim-tim kuat yang ada di Afrika sana. Sedangkan Senegal, mereka hanya ketemu Zimbabwe, Tanjung Verde, Guinea Equatorial, bahkan kemarin tadi Bang Valen udah bilang 3-1 menang lawan Burkina Faso. Istilahnya Burkina Faso, kapan sih mereka terakhir main Afrika Cup of Nation? Jadi menurut saya Senegal mungkin di sini diunggulkan tidak terlalu panas menuju partai final, sedangkan Mesir mereka udah babak belur, udah habis-habisan. Tadi udah dibahas juga. Tetapi kita lihat kalau kita balik ke 2018, bagaimana performa Senegal luar biasa banget di Piala Dunia. Cisse juga pelatihnya masih sama. Bagaimana mereka bisa mengirimkan pemain-pemain terbaik, bahkan kipernya pun sekarang salah satu kiper terbaik di dunia dan ada Sadio Mane di situ. Gua mengunggulkan Senegal. Mengunggulkan Senegal, kayaknya sama nih berdua mengunggulkan Senegal juga ya. Tapi Loh, kok jadinya malah pada Senegal semua iya, ya? pada sama nih semuanya. Jangan-jangan bakal Mesir yang menang nih. Kayak ada faktor kebugaran di sini ya, membuat istirahat Senegal lebih panjang daripada Mesir selain soal permainan. Tapi kalau misalnya sampai lebih dari 90 menit, gue pegang Mesir. Kenapa Bang? Ya karena udah teruji. Ya, Ketika mereka 3 menghadapi kali, Kamerun 3 ya? kali mereka. 3 kali. Tiga Terus kali. apalagi kalau masuk adu penalti ya. Biasanya Iya. tim yang punya pernah mengalami adu penalti mereka punya kekuatan sendiri. Lu lihat Italia kemarin lah. Iya. Gitu. Jadi yang memang udah punya pengalaman lebih dari 90 menit, menurut gua akan lebih menentukan. Dan kipernya ini kan punya story kayak Goicoechea ya. Goicoechea. Dia bukan kiper utama tapi main-main ternyata bisa perform. Oke. Ini kita sambil menunggu siapa yang menang, tapi kalau seandainya pun Salah atau Mane yang akhirnya memberikan performa yang terbaik, apakah 2 orang ini layak berikutnya akan mendapatkan Ballon d'Or? Waduh, kan ada Piala Dunia ya? Nggak patokan ya, Piala Dunia dilakukan di Messi Desember aja ya. dapet kok, cuma Amerika. Kalau misalnya berpatokan kepada
waktu itu yang pernah nyelip siapa ya satu pemain? Modric ya? Tapi Modric menang finalis Piala Dunia. Finalis Piala Dunia ya. Ah. Gua melihat sih agak susah, tapi mungkin desakan dari netizen bisa saja ya membuat panitia kemudian berpikir untuk bisa Memberikan salah atau mana ataupun ya, juga kan, Bang? menggiring narasi lah untuk para votersnya gitu. Tapi yang jelas, gua ada sisi lain juga nih bahwa salahnya Liverpool kalau mereka masih dalam proses Salahnya Liverpool, salah pemain bukan, apa? maksudnya missnya oke. Liverpool. The mistake of Liverpool. Ya, kalau mereka belum memperpanjang Salah dan Mane. Gue pernah bahas di episode sebelumnya patokan untuk value dari seorang pemain. Oke. Ya, value-nya yang bisa gue kaitkan dengan ini adalah di posisi mana mereka, which is mereka berdua sama. Oke. Kemudian apakah mereka pemain yang tidak tergantikan, mereka berdua juga sama. Kemudian yang ketiga adalah adaptability. Mereka ternyata di negara pun bisa membawa dua negara ini ke final. Artinya agen mereka akan bisa menaikkan value mereka lagi dalam proses negosiasi. Apalagi udah ada genderang perang dengan memasukkan Luis Diaz kan. Artinya agen bisa bilang, lu maksudnya apa nih? Pemain gua belum dikontrak perpanjangan, lu masukin lagi di posisi yang sama. Ini bakal seru saat mereka pulang ke Inggris. Percaya sama gua, karena value mereka pasti naik. Toh mereka bisa mengangkat dua negara mereka dan pemberitaan selalu Salah versus Mane will against each other at the final of AFCON. Tidak ada tuh tulisan Senegal dan dikit tulisan Senegal and Egypt. Semuanya Salah versus Mane. Dan itu Liverpool punya dan yang pusing Klopp. Jadi kalau ada bilang bahwa negara lebih besar dari pemain nggak kelihatan. Ini terbukti Karena nilainya AFCON sendiri ya, nilainya Senegal, nilainya Mesir itu nggak segede kalau misalnya Argentina ketemu Brazil, Jerman ketemu Inggris atau segala macam. Jadinya dua pemain ini sangat menonjol. Dan bicara tentang value branding, ya ini juga Best bisa kasih masukan. Bahwa kalau bukan karena Salah dan Mane, mungkin penonton dan juga yang membaca di online tidak sebesar sekarang. Yes, setuju. Seperti Rans Entertainment lah, mungkin kita bisa compare loh. Monggo, Bang Bes. Ya, betul sekali kata Bang Valen. Tentu kalau kompetisi sebesar Piala Afrika itu kan udah selevel Piala Asia ya. Jadi kalau yang masuk misalnya nih Tanjung Verde lawan misalnya Sudan, ya kan. Jadi penontonnya kemungkinan nggak akan banyak. Tetapi ini kan yang masuk Senegal, terus Mesir, terus dengan bintangnya mereka masing-masing national hero. Ya kan, anak-anak kecil pasti grow up, mereka pengen jadi seorang Mo Salah, pengen jadi seorang Mane, dan sekarang ini saat yang tepat banget karena mereka membawa brand itu sendiri, brand sepak bola Eropa, mereka sukses, mereka tajir dan timnasnya sukses juga, dan ini akan jadi final yang luar biasa. Kemarin gue sempat ragu apakah Mesir atau Kamerun yang masuk karena tuan rumah juga kan dengan ketumnya yang baru Samuel Eto'o juga sangat ambisi, tetapi nyaris-nyaris penaltinya gak ada yang masuk. Satu doang yang masuk. Ya, dan ini kemenangan orang soleh, Vaniko. Ya, karena dua pemain ini adalah pemain yang tidak punya haters, yang selalu merayakan gol dengan sembah sujud kepada Tuhannya, kemudian selalu berdonasi. Ya, Mane punya rumah sakit, punya sekolah. Salah memang sebutannya di Egyptian King. Jadi ini buat decknya tuh kalau misalnya agency bikin iklan atau bikin apapun, ini tuh contoh bagaimana tidak perlu kontroversi dari dua pihak untuk masuk final, tapi jeleknya tidak ada penjahatnya di sini. Iya kan? Itu tadi. Dua-duanya jagoan. Lu nyinggung siapa, Bang? Lo nggak bener ini. Final tanpa penjahat tuh kadang-kadang nggak rame. Dua-duanya ini orang baik yang ternyata bisa membuktikan itu lolos tanpa perlu nyentrik. Nah, gini, ada episode sinetron kan, lo butuh good guy, lo butuh bad guy. Nah, dengan tidak adanya bad guy, itu akan membuat sinetron itu hambar jadinya. Tapi ternyata enggak kan? Tapi tergantung hambarnya nanti di final kayak gimana. Kalau mereka anti klimaks ya bakal hambar juga ujung-ujungnya. Dan yang akhirnya sempat naik itu kan bagaimana dua pemain ini sebenarnya sempat nggak kompak. Tapi kan kemudian semua beritanya ketutup dengan videonya Mane yang bilang bahwa to my friends, yang I will choose one of from Naby Keita or Salah in the final. Artinya dia meng-acknowledge itu tuh teman-teman dia. Nggak jadi bahwa dia tuh musuhan gitu loh. Tuh, ya berarti tidak selamanya haters tuh memberikan cuan gitu kan. Ternyata good juga oke sebenarnya. Bang Bes, tadi gue sempat nyinggung soal Ballon d'Or ya. Mungkin Bang Bes punya penilaian tersendiri. Apakah dua orang ini layak nggak sih jika mengantar negaranya menang mendapatkan Ballon d'Or? Kalau patokannya di Cannes ya,
Cup of Nations. Terlalu naif kalau kita bilang mereka akan menang Ballon d'Or. Karena Cup of Nations mungkin dibandingkan dengan Piala Asia itu masih selevel kayaknya. Tapi dibandingkan dengan Copa America atau bahkan Euro, itu jauh lah animonya, kualitas pertandingannya, kualitas kompetisi, tentu intensitasnya juga, coverage di seluruh dunia orang yang nonton. Kan yang nonton paling orang-orang di Afrika plus sebagian orang di Eropa. Sedangkan Piala Eropa yang nonton mungkin seluruh dunia, Piala Asia pun, orang Asia pun juga banyak. Jadi menurut gua terlalu naif kalau kita bilang bahwa Mane atau Salah akan dapat Ballon d'Or kalau mereka menang kan. Mungkin kalau mereka berhasil juara EPL, terus juara Champions League dengan rekor-rekor yang dilakukan oleh Messi, ya mereka layak dapat Ballon d'Or di situ. Tapi kalau patokannya cuman kan, menurut gua terlalu jauh, sangat jauh sekali. Oke, ini menarik juga nih sebenarnya ya. Jadi kalau gue sedikit menarik garis benang tadi yang dibilang sama Bang Bes, boleh dibilang seandainya Senegal atau Mesir main di Piala Dunia, berarti dia bisa berbuat banyak dong. Kalau Seperti Kamerun contohnya. Kalau patokannya Piala Dunia, mereka akan sulit berbuat banyak. Jadi gini, mereka menang Cup of Nations, salah satu bisa disebut sebagai kandidat pemain terbaik dunia. Iya. Tapi masih mesti dilihat Liverpool akan sampai di mana di Liga Champions. Kalau Liga Champions mereka sampai ke final dan mereka menjadi juara, salah satu bisa menjadi kandidat. Tapi kan gini, gue juga nggak ngerti, masih ada Piala Dunia di penghujung, bahwa penghujungnya itu akan ada penilaian dari kualitas pemain di Piala Dunia juga. Kalau misalnya ya biasa-biasa aja final ini nanti jadinya. Jadi masih panjang juga. Masih panjang ya. Dan gue pernah main di FIFPro, yaitu sama mantan-mantan pemain juga. Yang bisa gue lihat adalah bahwa pokoknya Afrika tuh physically, Latin itu skill. Eropa tuh tactical. Asia mau gabungin semuanya. Ya, dia mau gabungin semuanya, belum punya identitas. Dan ternyata sorry to say, yang menggunakan otak ternyata tetap lebih unggul daripada yang menggunakan otot. Apakah itu skill, ketika memang secara taktikal dia nggak tembus, skill itulah yang bisa mendobrak. Atau secara taktikal, skillnya nggak ada, tapi dia secara kolektif. Dan itu gue alamin sendiri, oh pantesan. Kenapa? Kok kayaknya jauh banget ya? Pelatih mungkin lebih nggak tahu mengamini kata-kata gue atau gimana. Historis juga, kapan ya terakhir kali pemain Afrika jadi pemain terbaik Piala Dunia juga. Jadi pertanyaan kayak gitu tuh yang masih menghantui gitu loh. Kalaupun mereka sukses di AFCON, kalaupun mereka sukses bersama Liverpool nanti di Premier League ataupun di Liga Champions. Liga Champions lah patokannya, kalau Premier League kan rada-rada susah ya. Mau ditambahin nggak Bang Bes? Ya, apa yang dibilang Bang Valen itu luar biasa banget. Itu udah di sekolah kepelatihan. Di sekolah kepelatihan itu udah sering banget kita dikasih tahu bahwa Eropa memang unggul dari segi taktik. Ya, inovasi-inovasi taktiknya banyak banget. Terus kita tahu Afrika bagaimana fisiknya luar biasa, ya kan. Terus Latin itu dengan teknik. Terus Asia mencoba menggabungkan semuanya. Ya kurang lebih tadi kata Bang Valen, kehilangan identitas. Nah di sini dalam sepak bola sendiri kan dibagi dalam 3 hal. Teknik, taktik, fisik. Siapa yang bisa menguasai 3 ini itu akan kuat. Nah, sedangkan kalau kita bahas soal Afrika, di mana negaranya kebanyakan sorry to say yang tidak terlalu maju seperti di Eropa, akhirnya mereka kompetisinya, infrastrukturnya tidak semaju dengan negara-negara di Eropa. Akhirnya banyak pemain-pemain dari Afrika usia muda mereka pindah ke Eropa. Contohnya siapa? Mo Salah yang dulu main di Mesir, di Alexandria, terus dia pindah ke Basel kalau nggak salah, ke Swiss. Nah itu kan kalau dia tinggal di Mesir sampai umur 17 atau 18 tahun, kemungkinan besar dia nggak akan bisa jadi seperti Mo Salah seperti sekarang. Makanya dia pergi sejak usia muda. Begitu juga Sadio Mane, dia memulai karirnya kalau nggak salah di FC Metz di Prancis. Kalau dia mulai di Senegal, di Dakar sana, dari usia muda, mungkin tidak ada sekolah bola yang bisa akhirnya membuat dia tuh bukan cuma unggul secara fisik dia udah punya nih, karena dia orang Afrika ya kan, akhirnya dia punya teknik karena dia belajar. Terus akhirnya dengan dia belajar di Eropa itu tadi, lengkaplah sudah, karena dia punya taktik tambahan terakhir. Oke, sip, cakep. Oh, nah ini menarik nih, soal kiprah-kiprah tim Afrika di Piala Dunia. Entah itu Mesir nantikah atau Senegal kah yang akan bermain di Piala Dunia. Tapi kalau berkaca dari Kamerun, kira-kira tim-tim dari Piala Afrika nih seperti apa nanti? Apakah seperti Kamerun juga, ya sudah menang kan gagal juga gitu, Bang Wesley? Bang Wesley, bos kita parah. Nggak yakin gue kalau sama Afrika. Apapun gini, bahkan gue nggak yakin dengan Amerika Latin kalau Piala Dunia dalam beberapa tahun terakhir. Lihat Piala Dunia Brazil. Piala Dunia terakhir yang dimenangkan oleh Amerika Latin itu 2002 Brazil. Terakhir kali masuk final itu namanya Argentina tahun 2014.
Lain-lainnya semuanya all African, all European final, Eropa yang juara. Ya itu tadi, gambaran bahwa mereka menggabungkan juga teknik dan kemudian mereka menjadi skillful pemain-pemainnya. Itu gabungan yang sulit dikalahkan. Ada satu sisi dari Amerika Latin yang membuat mereka nggak bisa berkembang, mengimbangi Eropa adalah soal disiplin ya. Yes. Mereka percaya dengan yang namanya skill mereka, tapi mereka tidak memperkaya halnya dengan taktik mereka. Itu yang gambaran kenapa Eropa terus berjaya jadinya. Ini juga gua tambahin bahwa kurang lebih Afrika itu politiknya terlalu Kuat. banyak juga. Terlalu mendominasi. Afrika nih ya. di sepak Afrika, bola. masalah pemilihan ketum, ya, like and dislike kepada pemain, lalu kemudian juga vehicle untuk kepentingan politis dalam karir politik mereka, itu sangat banyak. Dan mungkin ini memang tipikalnya negara berkembang atau negara ketiga ya, menggunakan olahraga sebagai sarana yang lain dibandingkan memang prestasi yang akan mereka dapatkan, dan itu terjadi. Kamerun ini kan ya dari zaman Roger Milla tuh kalau lo perhatikan secara politiknya kuat Kencang banget, sekali iya bener. gitu loh, dan itu sangat menjadi senjata bagi orang yang mau berkarir politik di Kamerun menggunakan sepak bola. Oke. Bang Bes, Oke, ya ini kalau kita berbicara Piala Afrika ini pemenangnya, negara-negaranya bakal kesulitan nggak sih di Piala Dunia nanti? Lepas dari soal politis tadi. Oke, gue sedikit kembali ya soal karena bahasnya negara-negara di Afrika di Cup of Nations. Kalau kita singkirkan Senegal dan Mesir, masih ada negara-negara lain yang patut kita amati di Piala Dunia nanti. Calon-calon contenders di Piala Dunia. Ada, itu adalah Maroko. Di mana timnya udah makin bagus, terus ada Achraf Hakimi juga di sana, Yes. terus beberapa pemain-pemain keturunan Belanda, keturunan Perancis yang main di Maroko, terus ada juga Nigeria. Ya, kita tahu Nigeria selalu bikin jersey-jersey unik dan jarang Keren-keren. sekali absen di Piala Dunia. Dan Nigeria ini menarik karena Nigeria ini adalah negara yang pernah juara Piala Dunia kelompok umur. Ini jarang banget kejadian. Ya, juara Piala Dunia kelompok umur pas zamannya JJ Okocha. Ya, JJ tetapi Okocha. setelah itu Hilang. mereka tumbuh dewasa jadi senior. Yang tersisa tinggal berapa? Paling Kono Koanu ya kan kalau pada masih Kono. ingat, atau JJ Okocha. Sisanya mungkin 8, 15 pemain yang lain kan menghilang. Jadi istilahnya di Afrika ini mereka jangan hanya fokus pada usia muda saja, tetapi juga bagaimana bisa mengantar pemain-pemain usia muda itu bisa jadi bagus di level senior, di mana targetnya tentunya bisa juara di CAN dan juga juara di Piala Dunia. Istilahnya berprestasi lah, kalau juara kayaknya terlalu Jadi bermimpi. kalau Afrika ini fisiknya dengan endurance dan juga badannya gede-gede. Kalau Nggak usah Indonesia, diraguin lah ya. kalau Indonesia, kalau Asia selalu berpikir kecepatan, ya kecepatan, dan kecepatan, kekekaran ditambah dukun, ternyata nggak kuat ngadepin yang namanya taktikal sama. Di sana juga ada voodoo. Iya, makanya nggak Nggak kuat ngaruh. ngadepin taktikal sama skill. Jadi marilah kita sama-sama membenahi taktikal dan skill. Itu yang paling penting sebenarnya. Bukan kecepatan, bukan kekekaran, itu penunjang. Dan apalagi dukun. Kalau balik lagi ke Eropa kan. Bin. Ya, Oke. Ya Bang Bes. Ada sedikit ya dari gua. Kalau mau bermain bola cuman sampai umur 17 tahun, cukup pakai skill aja. Cukup pakai skill, betul. pakai talenta. Tetapi kalau mau bermain sepak bola, istilahnya secara profesional sampai umur 30, 35 tahun, itu harus pakai teknik dan taktik juga. Jadi fisik saja, talenta saja tidak cukup. Itu yang Afrika punya. Karena kalau dibilang kan Afrika punya fisik. Tapi kan pemain Eropa pelan tapi pasti kan mereka membenahi fisik mereka. Betul. Dengan Artinya sport science dengan juga. sport science dan segala macam fisik mereka ya jadi berubah. Jadi. Nggak born physically, tapi mereka pelan tapi pasti ya Mengarah fisiknya ke sana, jalan. Oke. Tidak born with, tapi made by. Made by. Iya. Kita lihat nanti Piala Afrika siapa punya menang. Pasti fans Liverpool happy lah ya. Jangan sampai mereka cedera salah sama Mane nanti tempatnya diganti sama. Enggak, kami nggak happy loh. Hah? Kami pengennya mereka kalah di penyisihan di Vaniko. Makanya itu. Kan udah ada Luis Diaz. Biar itu dia maksudnya kalau salah sampai Mane sampai cedera di final nanti. Nah itu dia kan Luis Diaz siap-siap mengambil posisi mereka, itu yang gue takutin. Jota, Luis Diaz, Firmino. Belum dah kita di Ganti kontrak. formasi. Belum tanda tangan formasi. kontrak makanya ini ya. Oke, next kita akan bahas Derby della Madonnina, Inter versus AC Milan. Ini ngeri-ngeri banget ya. Dia malam ini apa besok malam sih? Besok malam. Besok jam 12. Besok. Ah, ini Bang Bas udah siap nih. Mau celah-celah Milan, gue tahu lu Bang. Tapi yang jelas pembelian Inter nih, Gosens masuk. Kalau Milan, ya elah gitu lah. Tapi
gue mengakui Inter di atas angin. Kalau Mas Gita sendiri punya pandangan lain nggak? Derby della Madonnina ini. Balik-balik lagi kayak Piala Afrika tadi, secara kekinian milik Inter ya. Oke. Sabar ya fans Milan. Terus dari sisi sejarah 11 pertandingan terakhir Milan hanya menang 1 kali kan. Yes. Inter 7 kali, 3 kali draw. 5 pertandingan terakhir Milan ada menangnya 1 kali. Jadi kalau gue bilang ya nggak 50-50, ini harusnya milik Inter, harusnya. Harusnya. Ya, tapi apapun kan bisa terjadi. Tapi gue nggak yakin apapun itu akan terjadi. Jangan sampai Milan kalah. Selalu persaingan kadang-kadang ini Scudetto emang bakal derby. berat ini ya. Bang Bes, boleh Bang Bes? Sebagai penggemar Serie A Juve nih. Kalau AC Milan ini kan, Nah. AC Milan ini kan tim yang mengandalkan semangat. Semangat, pressing atas, tenaga, fisik, sangat fisik sekali. 2 tahun terakhir mereka bermain dengan cara yang sama, pelatih yang sama, dan ya hasilnya bagus, lumayan. Bagus lah gua di atas Juve. Ya, sementara masih di atas Juve, tapi nanti kita akan salib. Tapi kalau untuk dia berhadapan ngelawan Inter, Inter terlalu powerful di Serie A. Ya, di 5 pertandingan terakhir, Om Gita tadi udah bilang, 5 pertandingan terakhir mereka selalu menang. Bahkan menang ya, dengan selisih 1 gol aja. Istilahnya Inter yang sekarang, Inter yang tahu menang, nggak perlu menang dengan skor yang besar, nggak perlu menang dengan cantik. Yang penting menang, mereka menang. Terakhir kali lawan Venezia mereka main nggak terlalu bagus, tetapi akhirnya bisa menang juga. Dan jangan lupa, di Inter sekarang ada orang yang dulu main di Milan, sekarang main di Inter. Yang sangat disesali oleh Milan. Siapa? Hakan Çalhanoğlu. Udah 6 gol dan 8 assist. Bayangin kalau dia lanjut di Milan, ini bisa jadi sebuah senjata yang mematikan. Tetapi lihat, sekarang dia pindah ke Inter, malah Internya makin kuat banget. Makin gacor. Dengan kemenangan ini akan ditentukan bahwa Milan keluar dari Scudetto. Gua rasa kalau misalnya Inter menang. Ya, misalnya Inter menang. Tapi gue masih ada harapan buat Milan sebenarnya. Bang Valen. Ya gue sebagai fans Milan Veteran. juga ya Oh, dari dulu ya, Bang? yang dulu ya. Gue melihat di tengah data statistik keunggulan dari Inter Milan, harusnya disinilah Pioli bisa do something, karena lebih baik tidak diunggulkan untuk membawa pasukan mereka bisa bermain sesuai dengan kemampuan mereka. Karena ketika diunggulkan ini kan sekarang berarti Inter Milan memang berpikir dia harus menang. Ya, 7 poin akan beda kalau Dan mereka 7 poin akan beda. Sementara kalau AC Milan menang akan hanya beda 1 poin. menang. Tapi satu pertandingan Satu Milan pertandingan adalah lebih Satu banyak. pertandingan Milan lebih banyak ya, dan ini Inter. Inter Inter lebih lebih banyak. banyak, Ini ya, menjadi poin bagi AC Milan menurut Milan. gua. Tapi gue menambahkan apa yang sudah disampaikan Bes sama Gita, bahkan catatan head to headnya Inzaghi sama Pioli pun bagusan Inzaghi. Walaupun itu dihitung sejak si Inzaghi ada di Lazio. Oke. Ya kan? Tapi selain itu ada catatan menarik juga kalau dia Bes ngomong Çalhanoğlu ya. Tapi di sini juga ada seorang Ibra kan. Ibra juga punya catatan yang baik ketika derby Milan. Ya, sudah mencetak 8 gol dalam derby Milan. AC Milan itu 6 gol, 2 untuk Inter. Jadi memang dia lebih banyak mencetak dalam derby ini untuk AC Milan. Ya, itu sudah hanya di bawah Giuseppe Meazza, Gunnar Nordahl sama Stefano Niers. Mendekati sejarah ya. Ya kan? Iya. Kelebihan Kemudian juga gue bicara angka-angka aja. Iya, Karena iya. gue nggak ngikutin penampilannya karena mainnya subuh-subuh terus kan. Sekarang gue udah nggak nonton Susah. bola subuh. Usia Bang ya. Catatan ketika Inter Milan berhasil melaju dari tahun 2020-2021 dengan 40 kali tak terkalahkan, itu kan salah satunya kekalahan terakhirnya Oktober menghadapi Milan. Nah, iya betul. Ya. Ya. Dan kemudian catatannya Milan adalah tim yang paling banyak seri melawan Inter Milan. Tapi Inter Milan adalah tim yang paling banyak mengalahkan AC Milan. Iya. Di luar tim Serie A lainnya. Jadi memang ini saling berhubungan sama kayak Milan lawan sama kayak United lawan Liverpool. Betul. Lu boleh menang sama siapapun, lu boleh punya rekor bla bla bla, tapi ketika menghadapi gua yaitu AC Milan, gua punya sesuatu yang harus akan menang. bisa membuat lu nggak menang mudah. Walaupun mungkin ini lebih cocok dengan bahasa Bes tadi, memang Milan kan mengandalkan semangat. Semangat. Nah, apakah memang itu Semangat cukup. yang bisa Cukup. untuk dilakukan? Nah, gue punya saran. Ya, Untuk walaupun Pioli. nggak akan didengarkan. Boleh lah Bang. Siapa Ya tahu kan, nonton Kita Pioli. dengerin, kita dengerin. Ketika teknikal dan lain sebagainya memang sudah sejarah, angka, sudah memenangkan Inter Milan, dia harus punya, kalau di kontrak tuh escape clause. Dia harus punya klausul yang bisa membuat nggak dari situ ngambilnya. Contohnya Mourinho yang jewerin pelatih lain, pelatih Barcelona almarhum, untuk bikin pertandingan terganggu konsentrasinya. Ya, membuat Xabi Alonso Xabi Alonso menjadi pemain yang reckless.
yang kasar. Kasar. Pioli harus menemukan itu. Karena secara materi pemain, statistik, sejarah, head-to-head pelatih. Kalah. Itu Inter Milan. Ya, Nah, Milan betul. harus punya escape strategi itu kalau mereka mau menang. Dan itu harusnya Pioli udah pikirkan, nggak cuma taktikal segala macam yang Inzaghi udah pasti secara angka menang, Bos. Gimana? Nah itu, dan mereka nggak beli pemain loh. Itu. Missingnya mereka kan center back nih kan. Yes. Concern mereka center back. Artinya Mungkin Simon Kjaer nggak ini, terus Tomori nggak nggak ada. Tapi kan nggak dibeli. Kayak Arsenal lah nggak beli apa-apa. Gue curhat kan jadinya. Mungkin sebelum Pioli Mereka beli- mikirin, mereka beli, Om. mungkin sebelum Beli Pioli pemain. mikirin, Vaniko, mungkin Jebretin bisa kasih saran. Ide gue itu kira-kira apa menurut Jebretin yang Nah. fansnya AC Milan gitu. Boleh lah diketik Karena di itu bawah harus nih. out of the box. Iya. Butuh icebreaker itu jadi pemain Iya, itu. kalau kita bicara di Indonesia kadang-kadang lo lihat kan, ada tim yang didatengin, diteror misalnya. Ya, terus kemarin di Barbar AFF, banget. di AFF makanan kita katanya nggak sesuai standar gizi. Ya, kayak artinya gitu ya. memang tidak teknis, Tapi tapi itu cukup mempengaruhi. mengganggu. Yang pada saat di lapangan, kok dia bisa nggak main seperti biasanya ya? Oke. Bukan berarti ilegal ya. Iya. Tapi Pioli harus pikirkan itulah apapun itu. Tapi gue Dicoba. baca satu artikel lagi, malah yang mengucapkan terima kasih dengan derby, apa nih? Della Madonnina. Della Madonnina. Karena saat derby, maka trending Google dan juga sosmed itu ada di kata-kata kota Milan. Sehingga jadi? rivalitas apapun ini itu menguntungkan Kota Milan. Kota Milan. wali kotanya. Nah, Nyayur jadi, dia. Nyayur ya. Nyayur. Milan juga akhirnya bisa nyayur bikin stadion sama Inter bisa sendiri. Gitu. Bang Pes mau nanggapi nih, silakan. Enggak, AC Milan yang zaman sekarang bukan hanya kalah di klasmen juga, tetapi kalah juga di perburuan pemain. Di mana kita lihat Inter, dia punya dana lebih banyak dan beli pemainnya di musim Iya, dingin ini gua akuin cukup tuh. berhasil. Nah. Castedo dari Lazio dia beli, terus Gosens dari Atalanta, salah satu ada Gosens, wingback ada. terbaik di Serie A. Beberapa tahun terakhir Gosens main di Inter sekarang. Internya udah kuat. Kelebihan Inter adalah kedalaman skuad. Sekarang makin dalam dengan pemain-pemain itu. Sedangkan AC Milan, tadi Om Gita udah bilang, AC Milan krisis pemain di lini belakang. Backnya cedera. Mereka beli pemain, yes, mereka beli pemain. Tetapi yang dia beli adalah seorang striker. Udah striker, umurnya 19-18 tahun, masih muda banget. Nggak tahu bakal siap buat dimainkan. Istilahnya AC Milan ini bingung juga strategi pembelian pemainnya dan manajemennya bagaimana buat kedepannya. Di sini gue ngelihat dari segi non teknis saja Inter sudah lebih unggul dari AC Milan. Nah, makanya AC Milan bagaimana caranya supaya bisa curi poin dari Inter atau bahkan menang. Ya mereka harus berpikir out of the box seperti kata Bang Valen. Berharap mungkin pemain Inter ada yang kena COVID, jadi melemah. Dipeluk-peluk misalnya. aja ya. Tapi ini menurut gua yang ternyata terjawab di era kita-kita, bahwa leadership itu penting. Ya, bahwa Berlusconi tidak leader create another leader. Iya, iya. Ketika Berlusconi pergi, Hilang gitu aja. AC Milan selesai. Tapi Yes. Moratti tidak berdaya menghadapi Berlusconi. Tapi ketika dia akhirnya pun lengser, ternyata Inter malah bisa melanjutkan itu tanpa seorang Moratti. Vaniko. Justru yang Milan nggak bisa. Nah, anak-anak sekarang sebelum kasih komen yang bilang gua sotoy, jebretim, pelajari sejarah itu. Karena saat Silvio Berlusconi, Dan Galliani itu. itulah godfather-nya sepak bola Italia. Nah, yang namanya udah godfather, memang sekarang gue baru ngerti bahwa ya tim tersebut ya sulit kalah. Ada apa di balik Apapun itu? yang dia akhirnya lakukan, gelontorin duit atau apapun macam-macam. itu. Tapi dia tidak siapkan setelah dia lengser. Bagaimana ngelanjutinnya? Ferguson, Wenger sama. Ketika akhirnya mereka kena berdua juga. lengser, nggak Hilang. disiapkan calon pemimpin berikutnya oleh tim ini. Berarti Salahin Arsenal Pepper. kemarin Yungsap salah pemimpin sebelumnya. Ya makanya gue bilang pelajarilah jebretim daripada gue bahas itu panjang lebar secara leadership. Oke, prediksi Om Mas Gita. Tuan rumah ya, Inter tuan rumah Inter kan? tuan rumah. Ya, dan Sama-sama tuan rumah sih. sebagai tuan rumah, gue rasa dia juga dalam rekor sejarah juga selalu menang ya. Gua, ya kali ini Inter ya? kayaknya Inter. Tadi PSBB berapa dia ininya? Handicapnya? 2-1. Enggak handicapnya. Handicapnya. Setengah. Setengah. Oh berarti ini Inter. gue seri. Seri. Bang Bes. 2-0. 2-0 Inter. lebih lagi Ya dia kan siapapun selain AC Milan. Iya, gitu amat ya. Gua nggak Enggak.
Kan rekor Inter pertemuan terlalu- mereka Inter nggak pernah terlalu 2-0, 2-0. Oh, nggak pernah. Selalu AC Milan ngalahin Juve aja nggak bisa. 1-1 gol ya kan. Sama Spezia. Antara 1-0, Ngalahin 2-1. Spezia aja nggak bisa AC Milan. Ya, Gimana mau berat- ngalahin Inter? Berarti Iya, Bes udah. pakai feeling karena Gita bilang secara statistik nggak pernah 2-0. Nah, jarang. Iya. Lu Dia pakai mah hati pakai sih. hati aja. Emosi. Terakhir-terakhir ya. Kesel sih. Enggak, kalau kita lihat klasmen juga Inter Milan udah ngejebolin 50-an gol, terus kebobolan hanya 17. Gue nggak ngelihat Inter akan kebobolan di pertandingan ini, dan gue ngelihat Inter akan cetak lebih banyak gol, apalagi AC Milan pemain-pemain bertahannya banyak yang nggak bisa main. Iya, ada Gabi. Sebastian Frey kan jago ya. Ada satu Bes, ada satu Dida, yang Dida, gua- Bang. ada Dida satu main, keuntungan Dida, Milan. Dida Katanya kan, kalau Dida. Vaniko siaran selalu menang. Gak pernah kalah. Kalau gue siaran pas derby della Madonnina. Tapi Milan, kita lihat nggak nih mau kalah. Vaniko Jebret tim ternyata banyakan Inter apa AC Milan? Coba, boleh Inter atau Milan. Tadi mau komen di PSBB boleh, komen lagi di sini juga boleh ya. Atau punya prediksi Di sini aja di karena sini aja lebih ya. banyak penontonnya di sini Vaniko ya. Oke. Tapi kita singgung Juve dikit, mumpung ada Bang Bes nih dengan pembelian. Lah, gue Juve nggak belajar. Udah, Bes aja. Lu aja yang ngomong berdua. Ya udah Mas kita dulu deh. Dia aja Bes aja dulu. Gue nyiapin si pemain Atletico Madrid. Bang Bes. Ya kok pasti ditanya pembeliannya sih bagus, ada Vlahovic, ada Zakaria, tapi Vlahovic belum bisa main ya. Tapi kalau melihat nanti Juventus nggak usah Udah di Serie bisa A. main. Di UCL aja. Nah. Sampai sejauh mana nih akan melaju dengan pemain-pemain pembelian yang menurut gue sih oke sih. Ya perekrutan pemain Juve bukan jaminan ya Juve bakal perform bagus. Apalagi pemain-pemain yang didatangkan kan memang harus adaptasi lagi. Tetapi seenggaknya ini membuktikan bahwa keseriusan dari manajemen Juventus bahwa ini loh, kita ada problem sekarang dan masalahnya adalah di lini tengah. Kita tidak mencetak banyak gol. Untuk itu kita harus membeli striker, di mana striker yang mencetak banyak gol di Serie A 17 gol adalah Vlahovic. Tetapi kalau kita bahas lagi ke Champions League, lawannya Villarreal. Villarreal, bisa lah. Nggak bisa diremehin. Juve 3 musim terakhir selalu tersingkir oleh tim-tim Spanyol. yang istilahnya sosok lah. Ajax Amsterdam, Lyon, Oke. Porto. 3 tim ini kan istilahnya bukan unggulan. Mereka bukan Bayern Munich, bukan City, bukan PSG. Tetapi Juve selalu tersingkir oleh Ajax, Lyon, Porto, klub kecil. Jadi Juve nggak bisa serta-merta ketika lawan Villarreal, klub yang istilahnya cuma peringkat 7, peringkat 8 di La Liga. Oke, kita akan bisa menang mudah. Enggak. Ini harus jadi pelajaran buat Juventus bahwa ketika sudah fase knockout apapun bisa terjadi. Dan pembelian pemain yang dilakukan oleh Juventus ini cukup tepat. Ini terbukti seperti di Liga Indonesia, Liga 2, Rans, ya sebelumnya kita nggak diunggulkan, kita melakukan transfer, dan akhirnya kita bisa sedikit membalikan prediksi orang-orang dan akhirnya bisa lolos ke Liga 1. Mungkin Juventus akan mengalami hal yang sama. Mirip-mirip kayak Rans, ya. Tapi di Itali, Bes, transfer window-nya jelas bulan apa. Kalau di Indonesia kan bisa 3 kali. Iya. Ya udah biar senang aja lah. Mas kita punya pendapat soal transfer Gue nunggu Juve. Vlahovic dan Denis Zakaria karena gue pikir mereka berdua yang bisa bicara sesuatu. Tapi nggak bicara nyalip Inter ya. Gue nggak yakin mereka bisa nyalip Inter. Tapi ada di posisi kedua nyalip, Milan. Kemungkinan besar bisa. Kemungkinan besar-besar. Bisa. Tapi kalau di UCL UCL gini, mereka kan 2 tahun tersingkir berturut-turut karena kalah away goals ya, Bes ya, benar kalau nggak salah ya. Yes, betul. Nah, sekarang kan nggak ada away goal lagi. Nggak ada. Nah, itu peluang mereka adalah karena tidak ada away goals Ada- lagi. oke, ada peraturan Intinya baru adalah itu. mereka kemasukan gol di kandang sendiri dan sekarang kemasukan gol di kandang sendiri kan nggak ada hukumannya. Jadi bebas-bebas aja. Lo bisa kalah 3-4 di kandang sendiri, menang 1-0 ya perpanjangan juga ujung-ujungnya. Jadi peluangnya tetap ada dengan berhadapan hanya Villarreal. Oke. Bang Bes, Vlahovic atau Zakaria yang akan bersinar nih Juve? Oke, tentu permasalahan utama Juventus pada musim ini ya itu adalah gol. Mereka cuma mencetak 34 gol, sedangkan tim-tim lain 4 besar di Serie A itu kepala 4, kepala 5 semua. Inter 53, Napoli, Milan, Atalanta semua di atas 40. Jadi dengan didatangkannya seorang Dusan Vlahovic, ini udah memberikan signal bahwa Juventus butuh gol dari seorang striker. Tahun ini gue lihat Juventus banyak main crossing. Mereka ngira kayak masih ada Ronaldo gitu kan. Si Cuadrado crossing, tetapi targetnya adalah seorang Morata yang lambat buat masuk ke box. Akhirnya yang jadi target kadang-kadang itu adalah Weston McKennie yang notabene adalah bukan striker. Nah, harapannya dengan seorang Dusan Vlahovic, 21 tahun, 190 cm, harapannya dengan crossing-crossing yang ada dari kiri dan kanan itu bisa ada hasilnya akhirnya. Oke. Juve terakhir kali pakai pemain mana ini? Fiorentina. Pemain Serbia. Terakhir kali pakai pemain dari Eropa Timur siapa yang dikenal orang? Mandzukic.
Mandzukic yang udah buangan dari Ya, Milan. pada saat dia udah dibuang. dari gitu. Milan dan Atletik dia mana? Juve juga kemarin. Enggak sebelumnya. Oh, Tapi kan sebelumnya. dia pernah di Jerman segala Jerman. macam, Atletico. Nah, Bayern Atletico Munchen, kan. Atletico. Atletico kan. Ya bagi gua Tapi dia ngantarin kita 2 kali final Liga Champions. tapi itu walaupun nggak juara. bukan Juve gitu. Kalau lu tim sekelas siapa ya mungkin ya? Di Milan siapa? Dia Lazio lah atau Roma. Roma. Lu dapetin Vlahovic. Oke. Lu boleh beritain. Tapi kok Juve dapat berapa? Juve dari Ronaldo. Terus lu dapetin Vlahovic. Dulu kita kenal Trezeguet, Alessandro Del Piero, Inzaghi, Vialli. Kok jadi begini gitu loh. Emang nggak bagus menurut lu, Bang? Ya, itu bukan Juve, ini mah kepepet. Negara Ini asal, masih negara muda. asal. Ini karena dia Ini masih mah muda kepepet. aja. Lu ngambil dari Ini negara karena dia mana masih buat muda tim aja, sekelas jadi namanya Juve? belum naik, masih di Serie A. Tetapi kalau statistik golnya, ini better dari Erling Haaland. Ini pemain lebih jago daripada Erling Haaland. Ya, Ya, karena Yakin. Haaland nggak mau main di Juve. Kita lihat Karena nanti. Karena dia bisanya main di negara-negara Eropa, Jerman, Austria. Kalau dia berani ke Italia, sulit backnya di Italia. Oke, kita lihat nanti, Bang. Iya, Oh, Vlahovic kita katanya lihat mau aja. diincar Arsenal nggak mau. Apa Vlahovic yang nggak mau ya? Itu sih kita aja yang jawab. Itu duitnya yang nggak mau Oh, dia. duitnya nggak mau ya? Cuman Lewandowski yang cetak gol lebih banyak daripada Vlahovic. Oke. Cuman Lewandowski. Beda kasta ya. Ya dia ini mau Bundesliga ngambil sama Serie A. sejarahnya dulu, ngambil yang dari Fiorentina, Roberto Baggio menuju ke Juventus. Ya elah. Cuman Baggio ini kan Italiano. Iya, itu beda. Apa kalau harus ngambil pemain yang dari negara ketiga gitu loh untuk tim sekelas Juventus? Ya udah sih nggak apa-apa kalau emang itu jawabannya. Banyak yang mempertanyakan kok Vlahovic ya, benar juga sih Bang Valen salah Iyalah. satunya. Oke, ini ngomongin Ikon baru Serie A, Dusan Vlahovic, Om Dusan. jangan terlalu pede dulu ya. Oke, ini ngomongin Dusan striker. Tadic. Ini juga kita akan bahas striker dari Barcelona nih. Wah, ngeri banget ya, ada Adama Traore, Siapa lah? ada Ferran Torres, ada Aubameyang. Nah, nanti nih lawan Atletico Madrid yang kondisi juga permainan lagi nggak bagus juga. Kira-kira Ya kalau strategi apa yang diterapkan kalau oleh lawannya Xavi? Atletico Madrid lagi kondisi Atletico Madrid yang nggak jelas ya bisa lah. Bisa menang maksudnya? Bisa menang. Tapi menurut Mas Gita sendiri, strategi apa nih diterapkan dengan adanya pemain-pemain baru? Ferran ini? Torres oke mungkin ya, tapi gua nggak yakin dengan Auba. Obe seperti nggak dimainin. Coach Iya. decision dia nggak akan dimainkan. Jadi lini depan seperti apa racikannya menurut Mas Gita? Iya, setidaknya dia akan membawa perubahan pada Barcelona ya. Bahwa apapun kan Xavi butuh pemain baru yang belum pernah dia coba ya. Dengan dia sekian lama mencoba, dia masih ada di bawah bayang-bayang Real Madrid sejauh ini ya. Dengan masuknya Ferran Torres ya, gua rasa ini akan membuat sebuah perubahan di sisi Barcelona Oke. ya. Ada perubahan secara permainan atau taktikal dari Xavi nggak sebelumnya dengan adanya pemain-pemain ini? Dengan bermain cepat juga kan seperti itu? Apalagi kalau Ferran ada Torres iya. Iya, Mungkin Auba iya di masa peaknya Auba, tapi di masa Auba yang sekarang gua nggak terlalu yakin. Oke. Artinya. Oke. Artinya oke, Auba pernah masuk di bulan Januari waktu dia transfer musim dingin di Arsenal. Dia kan langsung boom buat saat itu. Tapi itu Auba di umur berapa? Beda sama Auba yang sekarang. sekarang udah beda sekarang. Traore? Traore nggak terlalu yakin. Biasa Ada aja. matra biasa aja. Kan ada minyak-minyaknya situ. Traore cuma 1 gol doang. Iya. Musim lalu. Oke, Bang Bes, dengan ada pemain baru ini, apakah ada perubahan taktikal dari Xavi atau lo melihatnya ada pandangan lain? Khususnya Gua di rasa depan perubahan Barcelona. taktikal tidak akan banyak dari Xavi karena dikembalikannya Xavi ke Barcelona adalah untuk mengembalikan DNA Barcelona yang penguasaan bola, progressive possession, 4-3-3 tentu formasinya. Dengan didatangkannya Ferran Torres, Adama, Auba, ini membuktikan bahwa Xavi butuh kecepatan. Butuh kecepatan. Kalau zaman tiki taka dulu, itu ruang itu jarang. Butuh pemain-pemain yang bisa main di ruang yang sempit. Xavi, Iniesta. Nah, sekarang zaman udah agak berubah. Ruang-ruang yang sempit itu sekarang makin besar di area lawan. Nah, butuh pemain-pemain yang cepat buat ada di sana. Makanya dia datangin seorang Ferran Torres, Adama, dan Auba. Jadi sekarang menurut gua si Barcelona kekuatannya udah bukan di lini tengah. Mereka coba kekuatannya itu dipindahkan ke depan. Lebih banyak sprint, lebih banyak bola daerah, lebih banyak adu lari. Dan so far menurut gua Xavi nggak jelek-jelek amat di Barcelona. Menguasai pertandingan, tetapi sulit untuk cetak hasil. gol sama kayak Juve. Akan sulit cetak gol. Oke. Kalau menurut Bang Mes sendiri siapa yang akan diturunkan nanti di line up? Apakah Ferran Torres dan Adama langsung jadi starter? Ya tentunya yang pertama akan main ngantri dong ya. Yang 2 orang kan baru pada datang tuh. Yang pasti kayaknya Ferran Torres akan main duluan. Iya, pasti. Beberapa pekan lalu Ferran Torres datang main lawan Real Madrid ya so-so lah performanya. Tetapi ini kan terlalu
terlalu Lo Dini berat menilai ya? debutnya dia lawan Real Madrid. Nah harapannya sekarang mungkin Atletico kan nggak sekuat Real Madrid tahun ini. Jadi harapannya dia bisa bermain lebih baik lagi ketika lawan Atletico daripada lawan Real Madrid. Ferran Torres menurut gue yang akan main duluan. Ada yang miss di analisa si Bes kalau bicara tentang mau mengembalikan lagi ke Barcelona. Zaman dulu. Ya gua DNA-nya Barcelona itu adalah attitude. Mereka boleh kalah tapi mereka harus punya mentality yang baik, mereka harus punya pelanggaran yang lebih sedikit dari lawan mereka. Mereka harus punya agresivitas dalam ball position yang lebih tinggi dari lawan mereka. Selalu itu. Bukan masalah skornya. Oke. Jadi yang real percaya proses sebenarnya adalah La Masia. Ya, jadi 3 tim gue biar gua kasih tahu ya, Liverpool, Barcelona dan AC Milan. Oke. Nah, tapi kenapa gue pilih itu? Karena prinsip-prinsip itu tadi. Nah, Aubameyang, Ferran Torres dan Adama ini menurut gue akan nurut sama Xavi. Karena Xavi adalah Seniornya. senior dan legendnya di Barcelona. Jadi dia bisa masukin filosofi yang sudah dia dapat, tinggal dia gamparin kalau nih anak berdua macem-macem. Eweng-eweng gitu. Ya, misalnya bukan Xavi premannya, dia tinggal hubungin preman angkatannya kan. Ini kasih tahu nih 2 anak ini, yang disegenin lah. Iya. Ya, ini kan waktu anak-anak ini nontonin jaya-jayanya Xavi kan. Iya, betul. Nah tapi ini si Aubameyang Aubameyang. menurut gua ngapain dia Terlalu tua dia buat di udah nurut sama terlalu Xavi. tua, attitude-nya jelek, dan kalau lu lihat The Athletic itu bahas tentang kenapa Liverpool beli Luis Diaz, karena Klopp ini mengikuti cara regenerasi 3 generasi. Dia tahu banget bahwa saat Salah dan Mane akan pindah klub, dia yakin sekali peak performance-nya Salah dan Mane ada di Liverpool. Jadi ketika dia bisa jual itu dengan harga mahal, dia yakin bahwa kemampuan terbaiknya ada di Liverpool, itu tinggal turun. Nah ngapain Barcelona ngambil pemain yang attitude-nya jelek sama peak performance-nya udah turun. lewat. Udah ada di Arsenal. Hanya untuk sekedar menolong performa Barcelona yang kalau kata Bes tadi ingin mengembalikan mentalnya Barcelona dan filosofinya itu lagi. Itu tidak masuk dengan profil orang ini. Gue Nggak sangat sesuai. tidak setuju dengan dia. Karena murah. Karena Free dia juga. lebih percaya Traore ini malah bisa jadi sesuatu yang lebih ketika dia balik lagi. Barcelona perlu pemain yang menghargai makna daripada lambang Logo. yang ada di Di jersey. mereka. Betapa susahnya dulu mereka jadi anak-anak La Masia Masia. untuk bisa masuk Ke tim. tim senior. Sekarang mereka bisa dipanggil lagi. Aubameyang ini hanya mikirin gaji, udah nggak betah di Arsenal, dan dia ya udah main, dia di pembunuh bayaran. Itu aja. Bakal menurut gua. ngerusak tim kan kedatangannya si Nggak tahu Auba. kalau merusak tim Belum tahu. belum Belum tahu tahu. juga. Tapi, Bisa aja ya. pembunuh bayaran kan kadang-kadang nggak ngerusak tim. Betul. Kadang-kadang bisa ngancurin lawan. Betul. Tapi apakah akan konsisten dia ngancurin lawan? Tapi catatan Barcelona bisa memelihara bad boy, lu hitung aja paling Risto Stoichkov. Iya, betul. Lu lihat terakhir itu lihat terakhir Ibrahimovic. Baik Nggak juga jadi dia, Bang. apa-apa Nggak jadi saat apa-apa. dia jaya-jayanya loh. Risto Stoichkov pada peak performance dia Betul. waktu dia jadi bad Dan boy. dia bisa nurut. Iya. Ini Tapi bad boy kalau ada temennya, Siapa temannya? Usman Dembele temennya. Usman Dembele. lah makanya itu kan penyakit yang dipelihara. Ngapain penyakit dipelihara maksud gue gitu loh. Oke. Toh target lu nggak di musim ini kok. Lu mendingan proses aja menuju musim depan Itu gitu. targetnya Arsenal, Bang. Apaan? Ingin ngusir Auba. Kan di Barcelona Iya, juga dia itu diganti kan sama Arsenalnya. Gue kan bicara dari sisi Barcelona. Barcelonanya. Oke. Gua dulu suka Arsenal cuman zamannya Overmars bercamp. Hancur. Ngalahin Juga Manchester tuh, United United. 1 gol melalui Mark Overmars. Kalau Arsenal kan pengen melepas Auba karena gajinya yang kegedean. Kegedean. Nah, Sama itu. attitude-nya juga Iya. kan? Ya iya terus makanya ngapain Barcelona ambil? Oke. Gimana Dede Dia jelas? cocok tuh di Nah. Madrid. Emang Flamboyan, pemain ya. bintang gitu loh. Pemain Apa tuh dia istilahnya? Galacticos. Galacticos. Tapi nggak bakal main juga dia kalau di sana. Ada Vinicius Junior udah di posisinya dia. Oke, ini lawannya Barcelona Atletico. Ini penampilannya juga lagi nyungsep banget ini. Ini Ya, apa ya? betul. Apa yang terjadi dengan Atletico sampai nggak berkembang ini permainannya, Bang Bes? Menurut gua Atletico yang musim ini sudah mulai kehilangan identitasnya, dan kita tahu Atletico identitasnya apa sih? Kalau kita nonton Atletico 5-6 Harsh tahun play. yang lalu ketika Tiki Taka lagi jaya-jayanya, ball possession lagi gencar-gencarnya, Dia pertahanan. ATM yang bisa curi poin selalu lawan Barcelona. Karena apa? Karena mereka punya identitas. Identitasnya 4-4-2, rapat banget, bertahannya kuat. Bahkan musim lalu tuh masih kuat banget bertahannya. Tetapi musim ini kita lihat, bahkan tim sekelas Athletic Bilbao aja kebobolannya masih lebih dikit daripada Atletico. Oke. Jadi menurut gua permasalahan utama Atletico musim ini adalah identitasnya mulai hilang, yaitu adalah pertahanan yang kuat. Oke, Barcelona punya DNA tiki-taka, penguasaan bola, Real Madrid serangan balik cepat, sayapnya kenceng, Benzema, etc. Atletico itu nggak bisa hilang dengan kata
deep defense, compact defense itu luar biasa banget. Tapi musim ini nggak kelihatan. Terlalu mudah kebobolan. Kalah lawan Sociedad, kalah lawan klub-klub papan bawah, mudah banget kebobolan. Oke, ini apa ada sebuah kejenuhan dari Simone? Kalau gue bilang materi pemainnya juga ya nggak Materi menolong. Artinya gini, materi pemain di belakang kan mereka yang itu aja, jadi sudah terlalu senior ya, ukuran tanda kutip senior. Terus mereka kehilangan Partey jelas. Partey juga nggak menonjol banget di Arsenal, tapi jelas bahwa Atletico Madrid pengaruh dengan kehilangan Thomas Partey. Itu kan yang apa ya, yang melakukan defense pertama pada saat lawan melakukan serangan. Jadi sebelum center back mereka berbuat sesuatu ada Partey dulu, dan Partey juga memulai awal serangan. Itu yang nggak terjadi sekarang. Itu sebenarnya ini bukan musim pertama mereka gitu ya. Kemarin-kemarin udah terlihat bahwa mereka gitu, tapi kan mereka masih bisa di atas. Nah, sekarang itu kelihatan di musim ini. Kedodoran. Ya. Tapi dengan adanya pemain pensiun yang boleh dibilang cukup lama di belakang, bukannya sebuah keuntungan? Iya, Mas Gita? tapi kan kalau makin lama makin ini ya, makin nggak berkembang ya gimana ya? Pasti kan mereka harus ada permajaan di situ. Terus dari sisi Joao Felix, itu kan Joao Felix tidak menunjukkan performa dia sebagai seorang pemain yang sangat diharapkan gitu loh. Oke, dengan buruknya pertahanan belakangan, kemudian Joao Felix juga performanya nggak berkembang. Gue mau tebelin lagi kata Vaniko ya, buruknya pertahanan buat jebret Atletico. tim itu angkanya begini. Jadi kalau si Atletico ini di all competitions itu sudah kebobolan 38 gol dalam 30 pertandingan. Sementara musim ini. last season dia cuma kebobolan 37 dalam 48 pertandingan. Jadi itu komparasinya bahkan seluruh pertandingan musim lalu aja udah cuma beda selisih 1 gol kebobolannya. Kemudian juga di La Liga mereka sudah kebobolan 26 gol dari 21 pertandingan. Dari tulisan yang gue baca dan sangat gue setujui ini, the fall of the red and white wall Atletico Madrid are in a defensive crisis. Memang yang disampaikan oleh si Mas Gita gue setuju sekali ya. Ditambah lagi ada catatan buat Jan Oblak. Ya, penjaga gawang Slovenia. Oke. Yang satu ini biasanya kan dia yang menjadi penyelamatnya. Ya. Nah, Gol sekarang terakhir ya. catatannya bahkan he has only stopped 48% of the shots conceded in La Liga. Jadi sekarang dia cuma bisa menyelamatkan 48% shots yang datang ke dia. Dan akhirnya jadi kebobolan. Yang dianalisa di sini adalah kemungkinan untuk head to head dengan dianya jadi jauh lebih banyak. Sehingga menurut statistik ini yang membuat dia lebih banyak kebobolan. Ditambah lagi tadi yang gue bilang mental fatigue. Ketika dia akhirnya jadi pemain terakhir yang selalu diserang. Jadi juga kebobolannya semakin tinggi. Bahkan dikatakan di sini sebenarnya Jan Oblak menghadapi few shots fast. Dia menghadapi tendangan yang lebih sedikit. Tapi kok malah kebobolan lebih banyak. Daripada yang dulu dia hadapi tendangannya lebih banyak. Nah, ada apa ini? semua catatannya memang menunjuk kepada masalah defensifnya. Defensif. Karena Berarti. prinsip daripada yang Bang Bes katakan identitinya Atletico adalah Bertahan. cara bertahan mereka. Dan Iya. nanti masih ada waktu gua akan kaitkan dengan Joao Felix tadi. Kenapa Felix tidak bisa berkembang? Oke. Sedap. Ini singgung sedikit Bang Bes soal Jan Oblak dan pertahanan. Oke, kita tahu kita masuk dikit sama John Oblak. Kita tahu John Oblak itu adalah late bloomer. Ya, dia terlambat berkembang. Usia muda, istilahnya dia bukan wonderkid, pemain usia muda yang wah ini calon pemain hebat nih segala macam. Bahkan ketika dia memulai karirnya di Atletico, dia hampir mau dipinjamkan ke tempat lain. Oke. Ya, jadi dia terlambat dan dia beruntung karena kiper intinya saat itu cedera, terus dia naik akhirnya jadi pemain inti. Nah, untuk sedikit buat Joao Felix sendiri, Joao Felix kesulitan buat beradaptasi, mungkin karena dia terlalu muda ketika dia datang ke Atletico Madrid usia 19 tahun. Terus juga mungkin tidak sesuai dengan skema yang diinginkan oleh pelatih. Kita tahu Atletico Madrid mainnya 4-4-2, 2 striker, dan ketika bertahan 2 striker itu harus bertahan juga. Dan jangan lupa, seorang Simeone pernah mengkritik bahwa talenta saja tidak cukup di sebuah konferensi pers. Dia pernah bilang talenta saja tidak cukup. Tapi kita harus juga punya kedisiplinan, dan gua rasa ini salah satu dia menegur anak-anak muda yang ada di Atletico bahwa mereka harus bekerja keras seperti pendahulunya dulu. Oke. Valen, berarti kesalahan bukan hanya di Joao Felix atau Simone. Iya, catatan selanjutnya adalah mereka tanpa main creator. Carrasco kan ada masalah dengan tidak bisa tampil. Sementara dia adalah pemberi assist terbanyak. Dia menciptakan, anak sekarang bilangnya XG ya, Bes? Ya, expected goal. Expected goal sama expected chances kan. Ya, Yes, betul, dia XG, membuat goal scoring chancesnya tuh 39 dan dia membuat dribbling 80
dan jauh lebih banyak daripada Lemar yang Ini Carrasco ya? Yang Carrasco yang 34 kali. Nah, Simeone selalu masalahnya dia pengen defensif. Nah, bicara Joao Felix, Dia bukan tipikal permain Felix itu. ini bukan tipikal yang dari tengah ke belakang. Nah, ketika Betul. harus Dia ke tengah, menjemput ke depan. bola ke belakang, ternyata dia mendapatkan kesulitan. Nah. Akhirnya Simeone mencoba memfasilitasi Felix untuk memberikan bola ke dia. Catatan menunjukkan dalam satu pertandingan dia bisa mendapatkan 10 passing di depan garis tengah dari para pemain ke dia. Tapi statistik lain menunjukkan kelemahan Felix adalah saat dia masuk sepertiga lapangan lawan, dia ngumpan ke kiri. Ya. Dia Oke. tidak menusuk ke strikernya, tapi dia umpan ke kiri. Siapakah yang ada di kiri? Silakan jawab sendiri yang nontonin Atletico Madrid. Sehingga lawan tidak terfokus kepada apa yang akan dilakukan oleh Felix ke strikernya. Tapi dia matiin Felix kepada lawannya, Ke kiri. teman yang dioper ke kiri. Ah. Itu yang pertama. Tapi catatan bagusnya Felix adalah dia adalah pemain yang termasuk 5 besar yang paling banyak dilakukan foul oleh lawan. Minimal 9 kali dalam satu pertandingan dia pasti dilanggar. Jadi sebelum dia matiin yang diumpan ke kiri, pilihan dilanggar lainnya dulu. adalah dia dilanggar dulu. Sehingga dia tidak bisa creating chances ke depan maupun ke kanan. Jadi dia dianggap tidak berbahaya oleh lawan-lawan mereka. Itu yang menurut statistik, gua nggak nonton sekarang soal Atletico Madrid, yang membuat Felix dianggap worth it gak sih seharga segitu? Dan tidak berbahaya juga, kan? Simeone ternyata mencoba memfasilitasi Felix, tapi ternyata Gagal. hancur. Nah, gimana Mas Gita? Worth it kalau melihat usianya ya. Artinya dia masih punya masa yang panjang. Yes. Artinya. Tapi kan secara keseluruhan seluruh daya serang Atletico Madrid juga nggak hebat-hebat amat seperti musim lalu. Luis Suarez jelas turun. Terus itu tadi creating chances dari Joao Felix juga tidak berkembang dengan baik. Ada satu pemain yang dianggap bisa berhasil, Cunha tuh hebatnya ya cuman pada saat kompetisi pendek seperti Olimpiade gitu loh. Tapi pada saat harus kompetisi yang konsisten panjang selama satu musim ya nggak banyak berkembang juga. ujung-ujungnya. Berarti ya Joao Felix biasa-biasa aja dong Bang Bes ya. Nggak ada yang spesial harusnya dan cabut aja dari Atletico biar makin berkembang. Iya. Rugi nggak mau rugi lah Atletico. Iya lah belinya pasti nggak mau rugi 120 dia. Belinya 120 juta istilahnya paling nggak kalau dia dilepas 60 juta aja orang bayar itu udah Atletico udah untung. Udah istilahnya udah oke lah daripada rugi-rugi amat. Sekarang untuk Joao Felix dihargai Nggak bakal 60 dapat dia segitu. match kayaknya. Mungkin malah 30 atau 20 aja. Istilahnya daripada dijual, mungkin oke lah kita kasih kesempatan, kita kasih main. Buat yang pernah nonton derby Madrid lawan Atletico, ya, yang Madridnya mendominasi pertandingan pada babak pertama, terus pada babak kedua si Simeone masukin Joao Felix. Tadi Bang Valen sempat singgung bahwa dia sering dilanggar. Nah, disitulah nyawanya Atletico ada sedikit hidup ketika seorang Joao Felix masuk. Nah, ini bisa jadi sebuah kartu as di masa yang akan datang bahwa pemain-pemain dengan kreativitas, dengan mengambil resiko, pemain muda seperti ini bisa jadi sesuatu hal yang bisa ngebantu tim. Dan dia mengakui bahwa dia bukan pemain yang scoring goal. Dia itu memang ngatur ritme dan kalau lihat filosofinya sebenarnya yang cocok siapa? Ya Griezmann pindah ke Atletico, harusnya Felix ke Barcelona. Ke Barcelona. Kita lihat Kalau aja nanti mapping ya. daripada karakternya ya. Beberapa kali Nggak kok ada duit kok, nggak ada duit Barca. ya itu mungkin masalah. Beberapa kali kok Felix di musim pertamanya bahkan musim ini ya dia dribbling terus dia bingung mau kasih kemana gitu loh. Dan scoring goal tidak bisa dilakukan. Dan strikernya mungkin juga ya. Tapi Suarez ya. Iya seharusnya itu. Makanya dia ke kiri mulu Ada kali. penurunan dari Suarez juga itu yang Kita lihat nanti. Prediksi singkat Mas Gita. Valen. Yang mana Barcelona? Barca Atletico. Ya tadi yang kayak gue bilang menang tipis Barcelona. Menang Masih tipis. bisa. Valen. Gua nggak bisa memprediksi yang ini nih. Oke. Ya. Bang Bes. Gue sekarang data. Skor ribuan. Gue menganalisa hasil pertandingan aja. Dengan ada pemain baru. 2-1 menang ATM. 1-2 dong berarti. Oke, jepretin. 1-2 menang ATM. Walaupun Barcelona sekarang grafiknya meningkat, tetap ATM masih lebih baik. Wah, tim lebih baik. Oke, jepretin mau komen, prediksi silakan. Ya. Oke, karena ada lebih. Sekalian prediksi juga. Ya. Gua lawan Vincent bulu tangkis menang mana? Ikut tuh, Bang. Hah? Ikut tuh. Karena Abdel sama Desta Dia duet. rame banget di pingpong. Lu? Gua lawan Vincent. Sendiri. Pansos. Oke. Kalau butuh ganda gue ikut seleksi. Enggak, udah pernah main sama lu. Enggak. Oke, terima kasih Mas Gita, Valen, Bang Bes. Terima kasih Thank you. jepretin. Sampai ketemu, jangan jaga kesehatan selalu. Oke, bye-bye. Bye.